Kita beralih ke segmen berita nasional. Bus mahasiswa Universitas Andalas Padang terbalik dan terjun ke jurang sedalam 10 meter. Seorang mahasiswa dan supir bus tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Peristiwa terjadi tak jauh dari gerbang kampus Universitas Andalas Limau Manis. Menurut saksi mata, bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kampus menuju pusat kota Padang. Bus bantuan presiden itu lantas oleng dan menabrak minibus dan sepeda motor sebelum akhirnya terbalik dan masuk ke jurang. 40 lebih penumpang segera dilarikan ke 3 rumah sakit. Namun akhirnya sopir bus bernama Asril Zailani dan seorang mahasiswi bernama Husniwati meninggal dunia. Puluhan penumpang lainnya pun termasuk 1 orang warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Jamil, Rumah Sakit Semen Padang, dan Rumah Sakit Yosudarso. Banyak yang luka. Banyak yang luka. Sopirnya kemana tadi kelihatan? Supirnya darah kepalanya, Pak. Darah kepalanya. Dari arah mana ke mana tadi? Dari atas. Dari kampus? Dari kampus ke arah ke bawah. Arah ke bawah. Ya. 2 orang meninggal, 1 sopir, 1 lagi mahasiswi dari Fakultas Teknik Industri atas nama Dewi Juniwati yang mahasiswi kita. Sopir namanya Asril Zaini. Sopir mau dibawa ke Payakumbuh ini yang mahasiswi kita itu dari Alan. Bisa sebagian jalur dan stasiun MRT Lebak Bulus Bundaran HI akan berada di bawah tanah. Pengerjaannya menggunakan 4 mesin bor bawah tanah canggih dari Jepang. Jalur MRT dikerjakan dengan teknologi Earth Pressure Balance yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. MRT merupakan sarana transportasi massal yang sudah lama dinantikan warga Jakarta. Untuk pengerjaan proyek MRT, terutama dalam pengerjaan struktur bawah tanah, PT MRT Jakarta mengoperasikan 4 mesin bor bawah tanah atau tunnel boring machine. Mesin bor itu akan membuat terowongan jalur bawah tanah MRT dari Senayan hingga Bundaran HI sejauh 6 km. Untuk pengeboran dari lokasi patung pemuda di Bundaran Senayan menuju stasiun Duku Atas, PT MRT menggunakan mesin bor Antarja 1 dan Antarja 2. Antarja 1 telah tiba lebih dulu di stasiun MRT Senayan pada 23 Desember lalu. Sedangkan Antarja 2 menembus stasiun Senayan pada 26 Januari lalu. Mesin bor Antarja 1 kini tengah dipersiapkan untuk pembuatan terowongan menuju ke Istora. Pengerjaan akan dimulai pada bulan Februari ini. Sedangkan 2 mesin bor bawah tanah lainnya akan dioperasikan mulai dari titik Bundaran HI ke arah selatan menuju titik Setiabudi. Mesin bor ketiga akan dioperasikan mulai bulan ini. Sedangkan mesin bor keempat baru akan digunakan pada Maret mendatang. Diperkirakan masa pengerjaan konstruksi jalur terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan tunnel boring machine akan berakhir pada Desember tahun ini. Terkait masalah prostitusi di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Miska Hasnain Muin menilai selama ini keberadaan kawasan Kalijodo tidak mengganggu masyarakat. Jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku akan membuat peraturan untuk melegalkan kegiatan prostitusi. Ia menjelaskan akan mereklamasi Kepulauan Seribu dan membangun pulau kecil yang ia sebut sebagai mini Singapura. Nantinya di pulau itu akan ada tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat karaoke. Ia pun mengaku akan melegalkan kegiatan prostitusi di pulau tersebut. Kemacetan, sampah, prostitusi itu kan kita tidak bisa menghilangkan, tapi nanti kita akan akomodir, memberikan tempat yang layak dan pada patutnya gitu. Jadi tidak dihilangkan. Maksudnya ini dilegalin, prostitusinya dilegalin atau seperti apa? Iya, kita akan legalkan nanti. Prostitusi, iya. Nah, tapi itu nanti di pulau, bukan di daratan. Seorang anggota Brimob Detasemen B Pelopor Kabupaten Merangin Jambi tewas gantung diri di tangga rumahnya. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Jambi untuk diotopsi. Brigadir Bobi Hermanto, anggota Brimob Detasemen B Pelopor, warga perumahan Geria Bangko Asri, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalotantan, ditemukan tewas tergantung di tangga rumahnya dengan seutas tali. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya Dewi. Kapolres Merangin AKBP Munggaran membenarkan jika seorang anggota Brimob tewas gantung diri di rumah. Jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Jambi untuk diotopsi.
Ya pemirsa, DKI Jakarta semakin memperkuat kerjasama dengan Pyongyang, ibu kota Republik Demokratik Korea Utara. Dalam kunjungannya ke Balai Kota Jakarta, Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia mengundang Gubernur Ahok ke Korea pada April mendatang. Menurut Ahok, Korea Utara senang dengan persahabatan dua ibu kota yang terjalin selama ini. Sejumlah kerjasama kebudayaan akan semakin ditingkatkan. Ahok pun menyambut baik undangan tersebut dan berencana mengunjungi Korea Utara pada April mendatang. Ngomong-ngomong kurtesi call lah gitu kan, ngundang kita datang, ada festival Korea. Di Korea atau enggak di sini. Di Korea juga dia ngundang, jadi dari wali kota Pyongyang ngarap datang. Nah, kita kan sister city, kita juga pengen kirim atlet kita. Ya, terus dia mau tukeran macannya Korea sama orang utannya kita. Dia lagi pikir gimana cara kirimnya, masih transitnya kan ke Beijing. Karantina seminggu, tadi dia bicarakan. Terus dia juga, ya dia brief lah Korea itu kayak apa. Yang dibilang orang Korea, Pyongyang pasti senang kalau Pak Gubernur ke sana. Ada rencana apa? Katanya kalau bisa ya April berangkat ke sana katanya. April, Pak? April ini katanya. Bapak gimana? April? Ya, dan pemirsa, bursa calon Gubernur DKI Jakarta semakin marak dengan masuknya nama Ahmad Dhani yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasibullah Ilyas, kembali menemui musisi Ahmad Dhani. Hasil dari pertemuan ini, keduanya menyampaikan alasan kenapa Ahmad Dhani masuk bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Usai pertemuan, Ahmad Dhani menyatakan pimpinan PKB menunjuk dirinya untuk menjadi pemimpin. Pimpinan PKB berharap Ahmad Dhani mendorong kesejahteraan masyarakat di bawah, khususnya kaum Nahdilin. Menurut Dhani, sebagai kader NU, dirinya mempunyai tanggung jawab terhadap warga Nahdilin. Sementara Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasibullah Ilyas menegaskan PKB memiliki prioritas sendiri untuk melakukan penjaringan nama cagup yang akan diusung. Masuknya nama musisi Ahmad Dhani dalam penjaringan bursa cagup DKI Jakarta dari PKB tidak lepas dari Ahmad Dhani merupakan kader NU. Dan PKB menginginkan kader PKB atau NU yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Julita Tolombanua. Pemirsa, pengalihan mikrolet ke pinggiran kota tentu akan menyulitkan para supir. Untuk itu, Gubernur Ahok pun menawarkan gaji 2 kali upah minimum provinsi bagi supir mikrolet yang bersedia bekerja dengan Pemprov DKI. Ahok ingin agar moda transportasi dalam kota tidak lagi diwarnai dengan angkutan kecil, sehingga Pemprov DKI meminta mikrolet hanya beroperasi di pinggiran DKI. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Agar hal ini terwujud, Ahok pun menjanjikan gaji 2 kali UMP bagi supir mikrolet yang bersedia menjadi supir bus Transjakarta. Mikrolet nanti berjalan sendiri aja, makanya kita tawarkan yang masuk kerja sama kita. Ya sopir mikrolet kalau mau bawa bus kan naik, dapat hampir 2 kali UMP kan. Minimnya ruangan terbuka hijau di ibu kota Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus mencari lokasi ruang terbuka hijau. Selain kawasan bantaran sungai, kawasan Kalijodo juga menjadi sasaran program Pemprov DKI untuk direlokasi. Namun rencana ini masih mendapatkan perlawanan warga. Kawasan Kalijodo sontak sering muncul di media sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menjadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau. Penolakan pun muncul dari kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi dan tempat hiburan malam di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada siang hari, kawasan Jalan Kepanduan 2 layaknya permukiman biasa. Aktivitas warga juga normal seperti perkampungan padat lainnya di ibu kota Jakarta. Yang membedakan adalah banyaknya tulisan di pintu dan tembok rumah yang menunjukkan lokasi ini sebagai kawasan tempat hiburan malam yang tak hanya menyediakan minuman, tetapi juga wanita penghibur. Kawasan ini berubah menjadi hingar-bingar setelah sore sampai dini hari. Sebagian masyarakat dulunya menyebut nama lokasi Kalijodo sebagai kawasan hitam. Sebab selain lokasi hiburan malam, tempat ini juga merupakan sentral perjudian di ibu kota yang sering terjadi keributan, bahkan tindak kekerasan di dalamnya, sehingga terlihat menyeramkan bagi orang yang tidak biasa di kawasan ini.
Kawasan inilah yang sedang dibidik oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mensukseskan program Pemprov DKI dan akan disulap menjadi kawasan terbuka hijau. Namun rencana itu diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk pembebasan lahan yang memiliki omset miliaran rupiah per hari. Penolakan dan perlawanan warga yang selama ini sudah disampaikan disebut-sebut akan menjadi salah satu kendala yang akan dihadapi nantinya. Ihsan Riansah, Berita 1, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo kedepannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata